Sampaikan Bang. Gini Bang, saya setuju sama Bang Edis. Banyak pendeta sekarang yang udah mulai nggak beres Bang. Pengajaran-pengajaran nggak beres banyak Bang. Saya sudah lama sekali mengikuti Bang Edis. Dan saya kira penjelasan Bang Edis masuk di akal logika orang waras. Jangan dengarkan mereka-mereka yang orang nggak waras Bang. Semangat, kami dukung Bang Edis. Ya, Selamat yang malam, memprihatinkan saya juga begini Bang. Ada juga, ya ini sangat disayangkan ya, saya harap mereka bertobat. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus, keinginan supaya Yesus disalib itu adalah keinginan Bapa dan juga keinginan iblis. Jadi kehendak Bapa dan kehendak iblis menjadi satu. Makanya benerlah kata. Makanya Zuma dan Yusuf PA dan kawan-kawan itu memang melihat ajaran sesat. Mereka melihat Kristen sebagai ajaran sesat. Karena apa? Karena orang Kristen sendiri yang mengajarkan kesesatan itu. Makanya menjadi batu sandungan. Saya yang harusnya berapologet, membawa Injil ini sampai dan diterima mereka. Mereka malah jadi batu sandungan saya. Kalau Bapa di sorga dengan iblis punya kehendak yang sama-sama ingin menyalibkan Yesus, artinya apa? Artinya mereka ini tim kerja. Artinya apa? Artinya iblis melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Kan sama-sama ini kehendaknya. Ketika iblis menyalibkan Yesus, ketika orang-orang yang menentang Yesus menyalibkan Yesus, artinya kehendak Bapa tercapai. Artinya mereka-mereka ini adalah orang yang berjasa di dalam membentuk karya keselamatan Tuhan. Iya betul. Maka betullah Zuma dan Yusuf PI. Inilah yang saya hadapi. Saya menghadapi Islam itu dalam 13 tahun saya udah menghadapi mereka. Yang saya hadapi ini kayak begini-begini, pengajaran-pengajaran sesat macam itu. Padahal tidak seperti itu ajaran kekristenan. Makanya saya kasih umpama yang sederhana gitu. Masalah seorang yang memiliki gereja yang dibakar itu tadi. Ketika gerejanya dibakar, dia berpikir bahwa tidak akan ada lagi gereja di situ. Ternyata setelah dibakar, malah dibangun lagi gereja yang lebih besar. Jemaatnya malah tambah. Pertanyaan saya, keinginan untuk membakar gereja itu keinginan siapa? Keinginan iblis. Gitu loh. Bagaimana mungkin Bapak ingin membakar gereja? Bagaimana mungkin Bapak di surga ingin melenyapkan pemberitaan Injil? Iya, setuju. Begitu. Jadi ketika dia taat, ketika dia tidak membalas ketika gerejanya dibakar, ketika dia tetap setia memikul salib itu, ketika dia tetap setia sampai matinya, maka Bapa di surga memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga salib itu menjadi lambang ketaatan sekaligus kemenangan. Begitu. Jadi ketika gereja dibakar, dia tetap taat setia, dia tidak membalas. Maka Tuhan merubah rancangan si jahat itu, membakar gereja itu, membalikkannya menjadi kemenangan. Malah jadi gereja besar. Gereja yang tadinya gubuk reot malah besar. Jemaat yang tadinya dikit tambah banyak. Injil yang tadinya berusaha dimusnahkan malah semakin tersiar kabarnya. Begitu. Makanya Tuhan itu dia ahli mengakali rencana iblis. Dia mengalahkan rencana iblis. Bahkan dia balikkan rencana iblis itu menjadi senjata makan tuan. Begitu. Makanya iblis yang berusaha melenyapkan Mesias, justru dia malu, justru dia kalah. Karena ternyata Mesias bangkit, karena ternyata Yesus bangkit. Itu pengajaran yang benar. Bukan Bapak juga pengen supaya gereja dibakar. Gimana? Ya saya harap ya orang-orang Kristen semakin sadar dan seperti Bang Pugu, ya puji Tuhan lah. Ini tugas saya untuk menyadarkan seperti ini. Terima kasih Bang Pugu. Selamat malam Bang Pugu. Iya. Selamat malam. Ya.
Itulah teman-teman ya. Jadi supaya kita mengerti akan iman kita. Begitu. Jadi jangan Anda bilang dua-duanya. Karena kalau dua-duanya berarti Bapa di sorga berada di pihak orang-orang yang membakar gereja itu. Berarti pembakaran gereja itu dalangnya adalah Bapa di sorga. Nah kalau dalangnya adalah Bapa di sorga, berarti orang-orang yang membakar gereja itu harus diberikan penghargaan, tanda jasa. Iya. Padahal mereka tidak mengerjakan kebaikan. Mereka itu ingin yang bertolak belakang. Tetapi hasilnya justru akan menghajar rencana mereka sendiri. Hasil dari pembakaran gereja itu bukannya gereja musnah, tambah besar. Hasil daripada penyaliban itu bukannya kematian Sang Mesias untuk selama-lamanya, tetapi justru kebangkitannya. Dan karena itu pemberitaan Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Seperti itu ya. Makanya di dalam Bible, ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara yang terdengar dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Bukan salibkanlah dia. Kalau suaranya begini, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, salibkanlah dia." Anda memfitnah Bapa di sorga. Anda melontarkan satu tuduhan yang keji kepada Bapa di sorga, bahwa Bapa di sorga ingin supaya manusia menyalibkan Yesus. Makanya saya bilang Anda perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Gitu loh. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53 dikatakan, apa dikatakan? Tuhan ingin berkehendak untuk meremukkan dia. Maksudnya di situ adalah Bapa di sorga ingin supaya Yesus tidak lari dari resiko yang akan dihadapi. Itu maksudnya. Bapa di sorga ingin supaya Tuhan Yesus tidak jadi seorang pengecut. Ketika dia memberitakan Injil, ketika dia memberitakan kebenaran, itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, setan, itu kebakaran jenggot semua. Panas mereka. Bapa di surga ingin apa? Supaya Yesus taat. Apapun yang akan perbuat terhadap Yesus, jangan lari. Begitu. Jangan menyimpang. Itu. Jadi Bapa di surga ingin supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Menghadapi penderitaan itu. Itu maksudnya. Menghadapi peremukan itu. Penghancuran itu. Bahkan kematian itu hadapi. Seperti saya. Ketika saya diutus. Ketika orang Kristen diutus untuk memberitakan Injil. Sekalipun mati adalah resikonya. Jangan lari dari situ. Begitu. Itu maksudnya. Kalau keinginan Bapak tetap supaya kita diterima. Tapi apakah mereka menerima? Kan tidak. Seperti itu teman-teman ya. Biar teman-teman paham. Sudah saya upload di video saya, di VT saya. Silakan teman-teman nonton sendiri. Ya. Oke, kita kasih naik ada